Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, yaitu bab usaha dan energi. Dan soal yang akan saya bahas itu adalah soal dari uji kompetensi 2 bagian yang A. Nanti akan ada beberapa soal, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, lanjut aja kita bahas. Nah, di sini ada soal nomor 1, bola voli bermasa 280 gram dilemparkan ke bawah dari ketinggian 15 meter dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Kemudian, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik pada ketinggian 10 meter adalah. Jadi ceritanya ini ada sebuah bola voli yang mungkin kita anggap aja dia berada di atas gedung ya. Intinya dia berada di tempat yang memiliki ketinggian sebesar 15 meter. Anggap aja dia misalnya di atas gedung. Kemudian massa bola voli ini itu adalah 280 gram. Nah, jadi itu M-nya. Kemudian karena dia satuannya masih gram, kita ubah ke kilogram. Caranya adalah dengan dibagi 1000. Nah, bola tersebut ya dilempar dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Berarti itu adalah kecepatan awalnya atau V1-nya. Kemudian percepatan gravitasi atau G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi kinetik pada saat ketinggian 10 meter. Kemudian ketika bolanya ini dilempar ke bawah dan berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah ya. Anggap aja 10 meternya di sini. Nah, berapa energi kinetiknya? Berarti yang 10 meter itu adalah ketinggian yang kedua atau H2. Sehingga yang ditanyakan pun juga EK2. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik, yakni energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Dimana seperti yang kita ketahui ya bahwasanya energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, sehingga untuk yang energi mekanik 1 itu menjadi energi potensial 1 ditambah dengan energi kinetik 1. Nah, begitupun untuk energi mekanik yang keduanya. Kemudian masing-masing nilai dari EP dan EK-nya ya persamaannya kita ganti. Untuk EP-nya menjadi MGH1, sementara untuk EK-nya menjadi setengah MV kuadrat. Karena dia EK1 berarti jadinya adalah setengah MV1 kuadrat. Begitu juga untuk EP2 dan EK2-nya. Karena kita mau menghitung EK2, berarti untuk yang MGH2-nya ini kita pindahin ke ruas yang sebelahnya. Sehingga dia menjadi negatif MGH2. Kemudian karena di sini ada MGH1 dan ada negatif MGH2, berarti MG-nya kita pindahin keluar. Kemudian di dalam kurung tinggal H1 dikurang dengan H2. Kemudian tinggal ditambah dengan setengah MV1 kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilainya. M-nya itu 0,28, kemudian ada G-nya 10, H1-nya 15, H2-nya 10. Kemudian setengah dikali masanya 0,28, V1-nya adalah 2,5, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita tinggal menghitung aja ya. Nah, di sini kita hitungnya sebelah sini dulu. 0,28 dikali 10 berarti 2,8. Kemudian dikali dengan 5. Hasilnya adalah 14. Kemudian 0,28 dikali setengah dapatnya adalah 0,14. Kemudian dikali dengan 6,25. Hasilnya adalah 0,87. Nah, di sini tinggal kita jumlahin aja. 14 dengan 0,87 hasilnya adalah 14,87 Joule. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini ada sebuah wacana yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Kemudian di sini juga sudah ditampilkan ya ada sebuah lintasan sepeda yang terdiri dari titik A dan titik B. Di mana titik A itu dia memiliki ketinggian 1 meter dari dasar, sementara titik B
memiliki ketinggian sebesar H. Kemudian disebutkan juga dalam soal bahwasanya awalnya Andi memberikan kelajuan di titik A sebesar 7 meter per sekon, berarti itu adalah VA-nya. Kemudian kelajuan di titik B atau VB, yakni sebesar 5 meter per sekon, agar Andi tetap dapat mengayuh pedal tanpa istirahat. Yang ditanyakan adalah untuk soal nomor 3 ya, jika diketahui nilai G 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian di titik B adalah, berarti yang ditanyakan adalah HB-nya berapa. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini kita menggunakan lagi-lagi persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini persis sama ya, seperti di soal yang nomor 1. Jadi saya nggak bahas ulang lagi. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan persamaan HB. Caranya adalah yang pertama kita harus membagi nilai M-nya atau massa. Kenapa? Karena di sini dia memiliki massa yang sama dan hanya memiliki ketinggian dan kecepatan aja yang berbeda. Sehingga tinggal kita coret M-nya. Kemudian langkah yang kedua, setengah VB kuadrat. Adik-adik yang ini silakan pindahkan ke ruas sebelahnya sehingga menjadi negatif setengah VB kuadrat. Atau kalau mau detailnya saya tulis ulang aja ya. Coba pakai yang warna merah aja. Jadinya berarti GHA ditambah setengah VA kuadrat ya. VA kuadrat. Kemudian dikurang. Oke, di sini aja dikurang setengah VB kuadrat sama dengan GHB ya. Nah, jadi kan seperti ini nih persamaannya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah karena di sini ada setengah VA kuadrat dan ada setengah VB kuadrat. Dia punya sama-sama setengah, berarti setengahnya bisa kita taruh keluar. Sementara VA kuadrat dan negatif VB kuadrat kita masukin ke dalam kurung. Nah, jadinya seperti ini persamaannya. Dan ini GH-nya. Oke. Kemudian, di sini kan dia ada GHB, ya enggak? Di sudut sini. Oke, ada GHB kan? Karena kita mau hitung HB-nya aja, berarti G-nya pindah ruas. Nah, kalau dia pindah ruas, dia awalnya kali, berarti menjadi bagi. Makanya persamaannya menjadi seperti ini ya. Nah, setelah kita peroleh persamaan ini, kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Sesuai dengan data yang diketahui. Ya, masukin yang ini ke sini. Lalu tinggal kita hitung aja. 10 dikali 1 berarti 10 ya. Kemudian 7 kuadrat 49 dikurang dengan 25 berarti berapa? 24 kan? Berarti yang ini totalnya 24, kemudian dikali setengah atau dibagi 2, dapatnya adalah 12. Kemudian yang ini tinggal dijumlahin ya, dapatnya berarti 22, kemudian dibagi 10 dapatnya adalah 2,2 meter. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 5. Papan kayu bermassa 0,5 kg berada pada ketinggian 10 meter. Nah, berarti yang diketahui itu adalah massa atau M dan H. Kemudian kayunya itu dilempar ke bawah dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti V-nya ya. Energi kinetik papan kayu pada ketinggian 2 meter adalah, nah berarti karena di sini dia ada dua buah ketinggian ya. Ketinggian awalnya 10 dan ketinggian akhir atau yang ditanyakan itu adalah 2 meter, berarti yang 10 meter itu adalah H1 dan 2 meter itu adalah H2-nya. Nah, artinya juga yang 4 meter per sekon itu adalah V1-nya. Kemudian karena soal nomor 5 ini hampir mirip banget sama soal nomor 1, jadi untuk persamaan ini nggak saya jelasin lagi, langsung aja kita hitung. Kita tinggal masukin nilai M-nya, kemudian nilai G, H1, H2, dan nilai dari M serta V1 kuadratnya. Nah, setelahnya tinggal kita hitung.
Ini berarti dapatnya berapa? Yang ini kan berarti 5 ya. 0,5 dikali 10 berarti 5. Kemudian 10 dikurang 2 berarti 8. Nah, 5 dikali 8 adalah 40. Kemudian tinggal hitung yang ini. Kita kuadratin dulu. 4 kuadrat berarti kan 16 ya enggak? Kemudian ini kan setengah ya. 0,5 itu kan setengah. Berarti setengah dikali setengah adalah 1/4. Nah, 1/4 dari 16 itu adalah 4. Berarti 40 ditambah 4 ya, hasilnya adalah 44 Joule. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 7. Genting tanah bermassa 1 kg, berarti M, jatuh dari atap rumah setinggi 8 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kelajuan genting saat menumbuk tanah adalah. Nah, di sini kita kembali menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik, yakni M1 sama dengan M2. Nah, di sini lanjut aja, tinggal kita tulis ya, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kemudian di sini terlihat bahwasanya nilai dari EK1 itu sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena pada saat genting tanahnya itu jatuh, dia jatuh tanpa kecepatan awal atau V1-nya sama dengan 0. Sehingga kalau V1-nya sama dengan 0, maka EK1-nya pun juga bernilai 0. Begitupun nilai EP2-nya dia juga bernilai 0. Nah, alasannya adalah ceritanya kan gentingnya itu berada di atap rumah yang ketinggiannya 8 meter dari permukaan tanah. Nah, anggaplah ini permukaan tanahnya. Jadi dari atas ya ke bawah sini itu dia 8 meter. Itu berarti nilai dari H1-nya kan. Nah, kemudian ternyata atapnya itu jatuh ke bawah dan pastinya dia bakal jatuh ke permukaan tanah kan. Nah, pada saat gentingnya sudah sampai ke permukaan tanah, maka jaraknya dari tanah itu bernilai 0, sehingga H2-nya sama dengan 0. Nah, kita kan ketahui ya bahwasanya EP itu adalah MGH, ya enggak? Kalau dia hanya 0, berarti EP-nya pun juga bernilai 0. Nah, itulah alasan kenapa EP2-nya bernilai 0 ya. Kita lanjut ke EK2-nya, tinggal kita ganti dengan setengah MV2 kuadrat. Ini sorry ya, ini harusnya MV2, bukan MV1. Kemudian diperolehlah persamaan MGH1 sama dengan setengah MV1 kuadrat. Kemudian masanya tinggal kita bagi, kemudian kita kali silang yang duanya ini ke ruas sebelah kiri, sehingga diperoleh 2GH1 sama dengan V2 kuadrat. Berarti ini V2 semua ya. Ini semuanya V2. Nah, sehingga V2-nya itu adalah akar dari 2GH1. Tinggal kita masukin aja 2 dikali G-nya 10, kemudian H1-nya 8, diperoleh hasil akar 160. Nah, akar dari 160 itu adalah 12,6 meter per sekon, sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Iqbal menata buah apel di rak buah. Secara tidak sengaja menjatuhkan satu buah apel dari rak yang berada di ketinggian 1 meter. Berarti ini adalah H1-nya. Kecepatan buah apel saat jatuh dari rak buah adalah 0,8, berarti V1. Jika massa buah apel 400 gram, berarti ini massanya, kemudian kita ubah ke kilogram ya, berarti dibagi 1000 dapatnya adalah 0,4. Kemudian percepatan gravitasi berarti G. Energi mekanik saat buah apel berada 15 cm di atas lantai adalah, berarti yang ditanyakan adalah EM2 pada saat H2-nya 15 cm atau 0,15 meter. Nah, di sini kita menggunakan persamaan ini ya. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, sehingga untuk menghitung energi mekanik 2, kita cukup menghitung nilai dari energi mekanik 1 saja. Caranya adalah dengan menggunakan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukin aja nilainya. Kemudian tinggal kita hitung aja. Yang sebelah sini berarti 0,4 dikali 10 dikali 1, hasilnya adalah 4. Kemudian yang ini ya, dapatnya itu adalah 0,128. Lalu tinggal dijumlahin aja, hasil akhirnya adalah 4,128 Joule, berarti yang C. Kita lanjut soal nomor 9.
Mula-mula monyet berada di pohon mahoni dengan ketinggian 3 meter. Meloncat ke pohon jati yang berjarak tidak jauh dari posisi semula dengan kecepatan awal 7 meter per sekon dan berubah menjadi 5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian pohon jati adalah, nah di sini ya, kita menggunakan persamaan energi mekanik lagi ya, kekekalan maksudnya. Nah di sini untuk menghitung HB-nya caranya sama persis seperti soal nomor berapa saya lupa. Nah di sini kita lanjut aja ya, masukin nilainya. Untuk G-nya 10, HA-nya 3, kemudian ditambah setengah dikali VA-nya 7 kuadrat dikurang VB-nya 5, lalu dikuadratin dibagi G-nya 10. Kemudian tinggal dihitung aja, ini dapatnya berarti 30. Kemudian yang ini dapatnya 12. Caranya persis sama seperti soal nomor berapa tadi. Kemudian dibagi 10. Kemudian dijumlahin ya, dapatnya berarti 42 dibagi 10. Hasil akhirnya adalah 4,2 meter. Nah oke, sekian video pada kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.